Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video tambahan untuk materi rotasi. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari rotasi, pada video ini kita akan memperdalam pada materi komposisi rotasi dan rotasi suatu kurva. Nah, untuk komposisi rotasi, ini komposisi rotasi yang berpusat sama akan ekivalen atau sama dengan rotasi dengan pusat yang sama sebesar penjumlahan kedua sudut rotasinya. Artinya, jika ada komposisi rotasi, sudutnya misal yang pertama alfa, yang kedua beta, dengan pusat yang sama, entah itu 0,0 atau suatu titik A, B, maka komposisi rotasinya adalah tinggal Anda jumlahkan sudutnya, alfa plus beta. Nah, tinggal disubstitusi ke rumus rotasi. Nah, oke, kita bahas yang pertama, yaitu komposisi rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Maka penyelesaiannya seperti ini. Sama dengan di konsep sebelumnya, hanya saja bagian sudutnya Anda ganti menjadi alfa plus beta. Karena ini, yang rotasi pertama alfa, rotasi kedua beta. Maka komposisi rotasinya tinggal Anda jumlahkan. Alfa plus beta, ini alfa plus beta semuanya. Dan di sini simbolnya itu X double aksen, Y double aksen, karena ini sudah melalui transformasi 2 kali. Sama halnya dengan ketika pusatnya itu A, B. Masuk ke rumus biasa, tetanya diganti menjadi alfa plus beta. Alfa plus beta, alfa plus beta. Oh, dan ini mohon maaf belum keganti, ini harusnya X double aksen nih ya. X double aksen, Y double aksen. Rumusnya sama, hanya saja tetanya diganti menjadi alfa plus beta. Kita ke contoh. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukan hasil rotasi titik C 4,2 sebesar 120 derajat dilanjutkan sebesar 60 derajat. Berarti sudutnya yaitu alfa ditambah beta. Alfanya 120, betanya 60. Ini tinggal kita jumlahkan. Ini berarti jadi alfa, ini jadi beta. Nah, yang ini jadi X, yang ini jadi Y. Yang ditanya apa? Yang ditanya X aksen dan Y aksen atau bayangannya. Tinggal kita substitusi saja, kita masukkan. Ini ya. Kita hitung dulu 120 plus 60 itu berapa. Kemudian ingat kembali materi trigonometri, cos 180 derajat itu berapa, sin 180 derajat itu berapa. Tinggal dimasukkan. Nah, maka tinggal kalian kalikan dengan konsep matriks. Diperoleh min 4 ditambah 0, bawahnya 0 min 2. Maka hasilnya adalah min 4 min 2. Artinya kesimpulannya adalah hasil rotasi titik C sebesar 120 derajat dilanjutkan sebesar 60 derajat terhadap titik pusat O adalah C double aksen min 4, min 2. Selanjutnya, contoh kedua, tentukan hasil rotasi titik B 0, min 5 sebesar min 30 derajat dilanjutkan sebesar 150 derajat terhadap titik pusat min 6,3. Oke, kita analisis dulu. Ini berarti jelas menjadi X, ini menjadi Y. Ini titik pusat, berarti ini menjadi A, ini menjadi B. Yang ini sudut pertama menjadi alfa, sudut kedua menjadi beta. Yang ditanya apa? Yang ditanya berarti titik bayangannya yaitu X double aksen. Ya, X double aksen yang ditanya dan Y double aksen juga yang ditanya. Ya, kita lanjutkan. Karena di sini pusatnya A, B, berarti kita menggunakan rumus yang kedua.
yang X min A, Y min B, A, B, tinggal Anda substitusi. Alfanya ganti min 30, betanya 150, X-nya 0, Y-nya min 5, dan A-nya min 6, B-nya 3. Nah, tinggal Anda hitung dulu. Yang dihitung yang mana dulu? Yang ada di dalam kurung yang paling dalam. Berarti ini, min 30 tambah 150 dihitung. Yang ini juga 0, min 6 dihitung. Min 5, min 3 juga dihitung. Nah, ini ya. Kemudian tinggal kalian cari cos 120 itu berapa, sin 120 itu berapa. Maka hasilnya adalah ini ya, sudah saya hitungkan. Jika ada kesalahan, silahkan segera dikoreksi. Kemudian tinggal Anda kalikan. Kalikan gunakan konsep matriks. Ingat, dikali dulu, jangan dijumlah dulu. Karena ini konsepnya itu sama dengan operasi aljabar di bilangan biasa, yaitu perkalian lebih kita dahulukan daripada penjumlahan. Maka tinggal Anda kalikan dulu. Ini matriks ini dengan matriks yang 6 min 8. Diperoleh hasilnya adalah ini ya. Min 3 ditambah 4 akar 3, bawahnya berarti 3 akar 3 plus 4. Kemudian kita tambahkan min 6, 3. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah min 9 plus 4 akar 3. Dan bawahnya 7 plus 3 akar 3. Nah, ini apakah sampai sini sudah selesai? Ini karena kita tidak menggunakan bantuan kalkulator, ini sudah kita anggap selesai. Kalau mau kalian hitung akar 3 itu berapa, biar menjadi bilangan desimal, boleh silahkan. Kalau ini saya cukupkan sampai sini saja. Nah, ini kita belum menjawab soal karena belum kita simpulkan. Kesimpulannya apa? Berarti hasil rotasinya adalah B double aksen, dengan X-nya min 9 plus 4 akar 3 dan Y-nya 7 plus 3 akar 3. Kita ke topik yang selanjutnya yaitu mengenai rotasi suatu kurva. Langkah-langkahnya sama persis dengan konsep bayangan kurva di materi translasi dan refleksi. Sama persis. Kita menentukan X aksennya berapa. Kemudian kita nyatakan X dalam X aksen, Y dalam Y aksen. Kemudian tinggal Anda substitusi ke persamaan yang ada di soal dan tinggal kita simpulkan. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Nih, saya punya garis L dengan persamaannya 3X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Dirotasikan sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 1, min 2. Tentukan hasil rotasi garis L. Berarti Anda perlu mencari X, Y-nya terlebih dahulu, X aksen, Y aksennya terlebih dahulu. Menggunakan konsep ketika rotasi di titik pusat A, B. Ini ya, A, B. Ini jadi theta, ini jadi A, ini jadi B. Nah, berarti kita mau merubah tetanya jadi 270 derajat, A-nya menjadi 1, B-nya menjadi 2. X-nya sama Y-nya bagaimana? Kita biarkan dulu, karena kita nanti akan menggunakan konsep kesamaan matriks. Kita hitung dulu ya, cos 270 berapa, sin 270 berapa. Ini ya hasilnya. Sin 270 itu nilainya jelas min 1, cos 270 nilainya jelas 0. Nah, ini jadi plus karena Y min 2 menjadi plus. Setelah ini, Anda kalikan menggunakan konsep perkalian matriks. Berarti hasilnya adalah 0 kali X min 1 jelas hasilnya 0 ditambah 1 kali Y plus 2. Hasilnya jelas Y plus 2. Yang bawah min 1 dikali X min 1 ditambah 0 kali Y plus 2. Ini ya hasilnya 0. Tinggal kita kalikan, kita jumlahkan. 0 tambah Y tambah 2 berarti Y plus 2. Min X ini kalian kalikan. Nah, Anda kalikan seperti ini. Min X tambah 1 tambah 0 berarti min X tambah 1. Ini tinggal kita jumlahkan dengan matriks belakangnya. Hasilnya adalah Y plus 3 dan min X min 1. Maka jelas kita peroleh X aksennya. Ini kan berarti menjadi X aksen, ini Y aksen. Nah, X aksennya Y plus 3 dan Y aksennya min X min 1.
Nah, karena yang diketahui di soal adalah garis awalnya, berarti yang diketahui itu X dan Y, berarti dari dua persamaan ini kita perlu menyatakan Y-nya itu berapa, X-nya itu berapa. Lalu kita pindah ruas, Y-nya berarti X aksen min 3, X-nya berarti min 1 min Y aksen. Jika Anda bingung, silahkan gunakan oret-oretan terlebih dahulu. Ini langsung saya berikan hasil akhirnya. Nah, setelah memperoleh nilai Y dan nilai X dalam X aksen dan Y aksen, tinggal Anda substitusi ke persamaan yang ada di soal, yaitu persamaan garis L. Ini ya, saya tuliskan dulu. X-nya diganti min 1 min Y aksen, Y-nya diganti X aksen min 3. Lakukan perkalian aljabar seperti biasa. Hasilnya adalah min 3 min 3 Y aksen, min 2 X aksen, plus 6 plus 6. Hasilnya adalah ini ya. Nah, ini bisa kita kalikan min 1 semua biar X-nya positif. Nah, ini hasilnya. Kesimpulannya berarti tinggal Anda hilangkan tanda aksen-aksennya. Hasilnya adalah, jadi hasil rotasinya adalah 2X plus 3Y min 9 sama dengan 0. Contoh kedua untuk materi rotasi kurva. Nah, saya menggunakan lingkaran L, dirotasikan sebesar 135 derajat terhadap titik pusat 0,0. Kemudian lingkaran itu dirotasikan lagi sebesar min 45 derajat terhadap titik pusat 0,0 juga. Tentukan hasil komposisi rotasi lingkaran L. Nah, misalkan nih, ternyata ada soal lain yang titik pusatnya beda. Kalau titik pusatnya beda, berarti Anda tidak bisa menggunakan konsep penjumlahan alfa plus beta. Tapi silahkan ditransformasi per transformasinya. Misal transformasi hasilnya berapa, kemudian dilakukan lagi transformasi. Konsepnya kalian satu per satu, tidak bisa langsung dijumlah. Karena kalau ini karena pusatnya sama maka bisa dijumlah. Nah, tinggal masuk ke rumus yang ini ya, karena pusatnya 0,0 berarti kita tidak menggunakan min A min B atau plus A plus B. Cukup rumus ini. Alfanya kita ganti 135, betanya kita ganti min 45 derajat. Nah, hasilnya seperti ini. X-nya kita biarkan karena tidak ada titik yang diketahui. Tinggal Anda operasikan, kemudian dicari cos 90 itu berapa, sin 90 itu berapa. Cos 90 jelas 0, sin 90 jelas 1. Kemudian dikalikan menggunakan konsep matriks, hasilnya adalah min Y X. Berarti, ini saya pindahkan ya. Ini berarti X double aksen, yang ini Y double aksen. Berarti diperoleh X double aksennya itu sama dengan min Y double aksennya sama dengan X. Karena yang di soal diketahui ada lingkaran awal yaitu X dan Y, maka ini kita balik, nyatakan dalam Y dan X. Berarti Y sama dengan min X double aksen, X sama dengan Y double aksen. Kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan lingkaran yang ada di soal. Oke, tinggal kita ganti. X-nya ganti Y double aksen, Y-nya kita ganti min X double aksen. Nah, min X double aksen plus 1, ini kita rubah menjadi seperti ini. Karena kuadrat, ini kan hasilnya sama. Kayak kalian punya 2 kuadrat sama min 2 dikuadratkan, kan hasilnya sama. Maka ini saya bisa rubah menjadi X double aksen min 1 kuadrat. Nah, tinggal kita rubah urutannya, maka diperoleh hasil akhirnya itu ini. Kesimpulannya, tinggal Anda hilangkan tanda double aksennya. Jadi hasil rotasinya adalah X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, untuk materi yang hari ini saya sampaikan mengenai komposisi rotasi dan rotasi kurva, apakah sudah bisa Anda pahami? Jika belum, silahkan segera bertanya. Terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, mohon maaf, kita kembali ke slide sebelumnya. Saya jadi teringat, ini harusnya yang ditanya bukan X double aksen ya, berarti bukan X aksen tapi X double aksen. Karena transformasinya 2 kali, X double aksen dan Y double aksen. Oke, kita kembali ke contoh yang kedua.